alhamdulillah muka putih, leher hitam. Dia bersoleh bukan untuk suaminya, tapi untuk suami orang. Tapi kalau untuk suaminya di rumah, dia seperti tiga: mak lampir, sundel bolong, nyi blorong. Perempuan ini lembut perasaannya, sensitif hatinya. Jangan berkata kasar kepadanya. Walaupun kau belikan dia mobil, kau belikan dia rumah, sekali kata-katamu kasar, yang lain dia tidak ingat. Yang diingatnya kata kasar. Kalau kita mau bersama, bahwa tujuan kita juga sama. Jangan sepelekan orang, jangan pandang orang rendah, tapi lihatlah bahwa dia adalah ciptaan Allah. Jadi sampai saya mati, setiap saya membuka lemari, saya akan teringat dengan Topoyo yang memberikan bunga tidak layu-layu, karena bunganya bunga plastik. Itulah kenapa banyak perempuan tidak ingin layu, dia ingin tetap cantik, dia ingin tetap mekar, dia ingin tetap muda. Akhirnya wajahnya isinya kresek. Namanya oplas, operasi plastik. Mudah-mudahan istri kita semuanya diberikan Allah kesabaran untuk tidak ikut-ikutan operasi plastik ini, insyaallah. Kenapa? Karena yang dari tanah kembali ke tanah, yang dari plastik jangan sampai ketika ada penggalian kubur ini ada perluasan kota Topoyo. Karena perluasan kota, beberapa makam yang ada di tengah kota kita akan pindahkan karena tidak sesuai dengan tata kota. Begitu mau dipindahkan dari tanah kembali ke tanah, digali kuburnya, kok jadi plastik? Hidung plastik, dagu plastik, pipi plastik, bulu mata plastik, lentik bukan main. Pas ada orang bakar sampah, layu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang wajar-wajar saja, karena kita dari tanah, maka warna kulitnya juga warna tanah. Nggak usah terlalu diurus warna kulit. Ini banyak orang sekarang sibuk skincare, sibuk perawatan, merawat wajah dengan wudhu, dengan mandi, dengan tahajud, dengan zikir, dengan baca Quran bagus. Tapi kalau sampai suntik sana suntik sini, alhamdulillah muka putih, leher hitam. Lama-lama orang bingung, ini orang apa sapi? Apa yang mau dicari ini? Bapak siap menerima istri apa adanya. Betul. Lalu kenapa orang bersoleh? Dia bersoleh bukan untuk suaminya, tapi untuk suami orang. Kalau mau keluar rumah, cantiknya bidadari turun dari pohon jengkol. Tapi kalau untuk suaminya di rumah, dia seperti tiga: mak lampir, sundel bolong, nyi blorong.
Yang keempat, suster ngesot. Yang kelima, kuntilanak. Saya heran juga, kenapa hantu itu perempuan semua? Ustaz, ini diskriminatif ini. Nggak boleh bilang hantu perempuan semua. Betul, ada beberapa hantu yang laki-laki. Contohnya genderuwo. Tapi nggak terlalu banyak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun perempuan yang ada di Topoyo ini adalah wanita-wanita solihah. Mereka ini adalah bidadari surga semuanya. Begitu cara menghibur orang yang sudah hampir tersinggung. Perempuan ini lembut perasaannya, sensitif hatinya. Jangan berkata kasar kepadanya. Walaupun kau belikan dia mobil, kau belikan dia rumah, kau belikan dia pesawat, kau belikan dia emas, sekali kata-katamu kasar, yang lain dia tidak ingat. Yang diingatnya kata kasarmu itulah. Betul Pak? Banyak yang sudah kena. Kalian yang ketawa karena belum menikah. Kalau udah menikah nanti kalian baru tahu. Betul juga kata Ustadz Somad dulu. Mudah-mudahan yang belum ada jodoh dijumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Banyak juga yang belum nikah ini. Tapi saya lihat dari wajahnya udah beranak 5. Amin, kata dia. Dia tak tahu istrinya ngintip dari atas. Direkamnya. Pulang nanti dia tanya, tadi waktu Ustaz Somad mendoakan yang jomblo mudah-mudahan dapat jodoh, kenapa kau bilang amin? Enggak ada. Ini videonya. Untuk anak kita mah. Semua bapak yang baik-baik dipertemukan dengan ibu yang baik-baik. Masjid Topoyo ini luar biasa, dibuat 2 lantai. Lantai bawah laki-laki semua, ada beberapa perempuan. Lantai atas perempuan semua. Masya Allah, tabarakallah. Dibuat pakai kaca supaya apa? Supaya anak muda tidak melihat pacarnya ke atas. Jangan sampai assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi dipasang kaca sehingga dengan kaca yang tidak begitu jelas tak bisa dibedakan. Ini saya ini nggak bisa bedakan mana wajah anak gadis, mana nenek-nenek, sama semua. Yang melambai-lambai itu entah anak gadis, entah nenek-nenek. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan anak kita semuanya jadi penghafal Quran. Yang pertama, kalau kita mau bersama, maka ingat, sadar bahwa kita berasal dari asal yang satu. Yang kedua, kalau kita mau bersama, bahwa tujuan kita juga sama. Tujuan kita sama-sama mencari ridha Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Kita kalau berdoa minta surga apa minta ridha? Yang paling selamat yang enggak jawab.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Dua-duanya kita minta. Siapa yang minta surga tidak dapat ridho, tapi yang minta ridho pasti dapat surga. Maka tujuan kita adalah mudah-mudahan dengan acara tabligh akbar ini dapat ridhonya Allah. Yang punya harta, semen, batu kerikil, batu bata, lampu, dia berikan ke Masjid Nurul Hidayah Popoyo. Mudah-mudahan yang membangun masjid ini dapat ridho Allah. Kalau sudah dapat ridho Allah, semua Allah akan berikan. Wala sawfa yu'tika rabbuka, Allah akan berikan apa saja kalau engkau ridho kepada Allah, dan Allah pun ridho kepada kita. Makanya tadi subuh kita katakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Apakah Bapak ridho kepada Allah? Ridho. Apakah Ibu ridho kepada Allah? Ridho. Apakah Bapak ridho dengan takdir Allah? Ridho. Apakah Ibu ridho dengan takdir Allah? Ridho. Ibu ridho sendalnya hilang, sendal hilang aja nggak ridho, apalagi Bapak hilang. Mudah-mudahan tidak ada yang hilang dari hidup kita ini. Kalaupun ada yang hilang, diganti Allah dengan yang lebih baik insyaallah. Amin ya rabbal. Dia amalnya paling ikhlas, dia amalnya paling ridha, dia paling mengharapkan balasan Allah. Boleh jadi Abdul Somad masuk surga karena orang-orang yang tidak terkenal, tidak populer ini. Betul? Betul kata Jawa. Jangan sepelekan orang, jangan pandang orang rendah, jangan lihat struktur sosialnya, jangan lihat stratanya, tapi lihatlah bahwa dia adalah ciptaan Allah. Antara yang duduk di atas dengan yang duduk di bawah, dengan yang berdiri nggak tempat duduk, penciptanya sama atau beda? Sama. Bukan berarti yang di atas ini diciptakan Allah, yang di bawah diciptakan mesin. Semuanya adalah penciptanya adalah Allah. Jadi kalau kita memuliakan pejabat, memuliakan orang kaya, menyepelekan rakyat jelata, berarti kita sudah membeda-bedakan manusia. Kira-kira yang menciptakannya marah atau ridho? Marah. Kenapa kau beda-bedakan makhlukku ini? Kalau dia terkenal, kalau dia hebat, kau muliakan. Tapi kalau dia tidak dikenal, dia rakyat jelata, kau sepelekan. Padahal dia sama-sama makhluk ciptaan Allah. Kalau begini cara kita berpikir, kita akan saling menghormati dan bisa hidup bersama insyaallah. Amin.